Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama atau mungkin permohonan, menjaga pandangan begitu mudah dikatakan, namun begitu sulit dipraktekkan, apalagi di lingkungan penuh ikhtilaf. Tolong nasihatnya. Nasihatnya ya tundukkan pandangan. Karena menundukkan pandangan itu adalah sesuatu yang harus dipraktekkan. Ya. Itu. Dalam lingkungan hidup seperti di Indonesia yang belum membudaya, ya, memisahkan ruang antara laki dan perempuan, itu belum menjadi satu bentuk adat budaya. Yang demikian ini memang menjadi kendala kita. Oleh karena itulah faktor pengendalian diri kita harus lebih kuat lagi. Ketika kita melihat sesuatu yang memang tidak pantas untuk kita lihat, palingkanlah pandangan. Jangankan pada zaman kita sekarang ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika Nabi bersama Abdullah bin Abbas, waktu itu Abdullah bin Abbas rupanya terpana melihat lawan jenisnya. Ya. Namanya melihat kan otomatis terpana begitu, diam sejenak. Oleh Nabi SAW langsung dipalingkan. Itulah bentuk upaya amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga apabila kita melihat ada teman kita, matanya kok tidak berkedip ini, melihat tembok yang bergambar, maka segera istighfar. Jangan istighfar ditutup matanya, astagfirullah. Jangan seperti itu. Beristighfar, bertobat, berusaha. Maka dalam lingkungan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian, sudah semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan berdasar kemampuannya. Ya sudah, mampunya. Mampunya saya seperti ini. Paham? Sambil terus berusaha. Ya, daripada ngobrol misalnya dengan lawan jenis, bercanda ini itu, lebih bagus masuk ke masjid. Membaca sesuatu yang bermanfaat. Membawa buku-buku pelajaran, membawa buku-buku yang memang pantas untuk dibaca di masjid. Ini dalam rangka untuk menghindari apa tadi? Yang disebutkan dengan lingkungan yang penuh ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya campur baur antara laki dan perempuan. Ya. Kan kita punya lingkungan yang sebetulnya steril. Steril tidak? Kita di sini steril tidak? Ya, sekian puluh % lebih steril daripada di luar, kan? Kan begitu. Ketika istirahat, ya masuk ke lingkungan yang steril, kan begitu. Kita juga sebetulnya punya ruangan khusus, kan? Bukan hanya perokok saja yang punya ruangan khusus. Kalau kita ingin selamat, masuk ke ruangan sini. Masuk sini, sholat duha. Ya, ketika istirahat misalnya sholat duha, kemudian setelah itu baca-baca. Insya Allah itu merupakan upaya kita, ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika kita melewati satu jalan, ternyata ada teman kita, bukan lawan jenis, dan ternyata dia sedang berkholwat dengan seorang lawan jenis
di pinggir jalan atau di sekolah, apakah kita boleh menyapanya karena dia orang yang cukup dekat dengan kita? Kalau itu memang teman kita yang tergolong cukup dekat, nasihati, dinasehati. Kalau ada dua orang berkhalwat, bersendirian, dua orang lawan jenis bersendirian, maka pihak yang ketiganya adalah syaitan. Nasihati. Karena yang namanya syaitan menjerumuskan Bani Adam, menjerumuskan seorang hamba Allah, itu tidak semata-mata misalnya lawan jenis, kamu zina, kamu berbuat zina. Tidak. Tapi syaitan mengupayakan seseorang hamba Allah itu untuk terjerumus kepada perbuatan dosa yang paling besar, yaitu zina. Di antaranya adalah zina. Itu melalui tahapan-tahapan, step by step, dengan marhalah, dengan tingkat, bertingkat-tingkat. Awalnya mungkin cuman beradu pandang, ya kan? Awalnya cuman beradu pandang, tapi yang satu tidak istighfar, yang satu malah semakin menantang. Setelah itu minta nomor kenalan, setelah itu minta nomor HP-nya. Setelah dapat nomor HP-nya, SMS-an. Setelah SMS-an, penasaran, pengen ditelepon. Setelah ditelepon, suaranya sendu merayu. Waduh, hati pun akhirnya sudah. Kalau sudah kena panah asmara, sudah, racunnya mengalir. Tahu seseorang terkena panah nggak? Para ulama mengibaratkan orang yang Para ulama itu mengibaratkan orang yang terfitnah wanita itu seperti orang yang terkena panah. Tahu panah? Anak panah, busuknya, panahnya itu kan suka ada racunnya. Iya. Nah, kalau anak panah itu dibidikan ke sasaran, masuk dia, meskipun anak panah itu dicabut, tapi racunnya sudah mengalir di dalam. Begitulah para ulama mengibaratkan seorang laki-laki terfitnah oleh wanita. Ketemu di jalan, papasan. Setelah itu wanitanya pergi. Apa yang ditinggalkan pada laki-laki ini? Ingat terus, ya kan? Nah, itu berarti racunnya masuk. Ibaratkan panah tadi, apanya yang masih mengalir? Racunnya. Itu seperti itu. Ya. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Ya. Pergi-pergi ke curug, lihat monyet, ingat. Itu racun terus, mengalir terus. Sehingga hidup ini gundah, gelisah, resah. Rasanya kalau tidak bertemu satu hari, rasanya entah rasanya seperti apa. Saya sendiri nggak bisa mengungkapkan. Resahlah, mencari-cari. Itu kisah-kisah orang yang terfitnah oleh wanita. Makanya kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Wanita itu bagian dari dunia atau tidak? Bagian dari dunia, tetapi Nabi menyebutkannya secara khusus. Kenapa demikian? Karena fitnah wanita itu lebih berbahaya dibandingkan fitnah dunia. Kalau orang terfitnah dunia, misalnya ingin motor, ingin sepeda motor, ya kan? Begitu sepeda motornya tidak didapat, sudah dia paling nggak terpikir lagi. Ada apa yang baru, sudah lupa motornya. Tapi kalau orang terfitnah wanita, bendanya tidak ada di depan kita, racun fitnah itu terus mengalir dalam tubuh kita. Kita jadi orang yang malas, ya. Kan begitu. Tidak punya gairah hidup,
tidak ada semangat belajar, kan begitu? Ya. Tidak ada ya, mentalitas untuk bergairah. Wah, hari ini saya harus mengerjakan ini dan itu. Yang ada cuma ngelokro. Yang ada cuma buka HP. Ada nggak nih SMS dari si dia? Kan begitu. Yang ditunggu cuma itu saja. Akhirnya apa? Energi hidup ini habis untuk hal yang itu. Nah, ini diantaranya bahaya. Nah, kalau kita menemukan teman kita yang berkholwat seperti itu, ingatkan bahwasannya syaitan akan melakukan tipu daya secara bertahap, yang sampai akhirnya seseorang itu terjerumus kepada perbuatan maksiat. Waliyadzubillah. Jadi nasihatilah bila kita dapati teman kita yang seperti itu. Cuma memang nasihatnya manakala 1 kali 2 kali biasanya kurang mujarab. Kenapa? Karena dia sedang dimabuk kepayang. Dia sedang mabuk cinta. Orang mabuk bisa gak dinasehati? Orang yang sedang teler nih, kamu jangan minum. Jawabnya kan gitu kan? Sama, ini juga orang yang sedang mabuk cinta dinasehati, jangan bercinta. Wah. Makanya nasihatnya dinasehati pelan-pelan, bertahap, didekati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana menjadi seorang pelajar yang dapat mengembangkan urusan dunia dan akhirat, sementara orang tua menuntut juga baik dalam akademik. Kemudian bagaimana caranya untuk tetap istiqomah dalam kebaikan maupun kejujuran di saat banyak persaingan yang tidak sehat di lingkungan kita. Syukran. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengembangkan masalah urusan dunia dan akhirat, yang pertama hendaklah kita berbekal dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berucap dan bertindak. Sebelum seseorang melakukan satu aktivitas, hendaklah dia memiliki ilmu. Dalam urusan agama harus memiliki ilmu. Tidak mungkin orang akan sholatnya benar sementara ilmu tentang sholat dia tidak miliki. Tidak mungkin seseorang akan menjadi orang muslim yang baik sementara dia tidak mengerti tentang apa itu Islam, apa yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, untuk mengembangkan urusan dunia dan akhirat semuanya harus dengan ilmu. Kalau kita mau berdagang, meniti karir, menjadi pengusaha, maka harus dipelajari tentang ilmu bagaimana berniaga, berbisnis. Dipelajari peluang-peluang bisnis dan seterusnya. Demikian juga untuk urusan akhirat, kita pun harus mempelajari ilmunya. Jadi sementara orang menuntut juga baik dalam akademik, ya tetap keinginan orang tua bisa kita penuhi dengan cara membagi waktu, memanage waktu. Waktu-waktu yang yang ada pada diri kita yang 24 jam, kalau kita hitung dengan kebutuhan kita, itu sebenarnya kurang. Coba jadwalkan aktivitas kita. Pasti aktivitas kita lebih banyak dari waktu yang tersedia pada diri kita. Oleh karena itu, di-manage, diatur waktunya. Jangan sampai kemudian yang satu kita terbengkalai, yang satu kemudian kita disibukkan oleh sesuatu tersebut. Pertanyaan berikutnya, untuk akhirat jangan lupakan dunia.
bukan untuk dunia, jangan lupakan akhirat. Bagaimana cara menyampaikan hal tersebut pada teman-teman kita yang jatuh dalam keterpurukan nilai-nilai sekolah yang mengenaskan? Ada di antara yang ikut ini nilainya jatuh? Hah? Ya dinasehati, yaitu tadi jangan sistem SKS. Dinasehati jangan sampai kemudian banyak menggunakan waktu-waktu yang ada itu untuk hura-hura, untuk main-main. Manfaatkan waktu itu. Begitu. Usahakan menjadi seorang muslim adalah seorang muslim yang berprestasi. Ya. Dan kita menyiapkan mental, jangan sampai putus asa. Banyak juga yang pertanyaan. Bagaimana jika ada orang yang paham agama misalnya, seseorang tahu bahwa mencontek itu bukan perbuatan terpuji, namun ia tetap melakukannya dengan alasan supaya mendapat nilai bagus dan membahagiakan orang tua. Ya ini ingin melakukan kebaikan tapi dengan cara yang salah. Ingin infak untuk masjid tapi dengan cara merampok. Ya. Jadi di dalam Islam tidak hanya tujuan yang diperhatikan, tetapi juga cara mencapai tujuan itu juga yang harus diperhatikan. Tujuannya ingin membahagiakan orang tua. Nah, caranya jalan untuk membahagiakan orang tua juga harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Ya. Tidak boleh hanya tujuannya saja, kemudian setelah itu caranya tidak sesuai dengan syariat, tidak dibenarkan yang seperti ini. Ya. Jadi antara cara dan tujuan, cara mencapai tujuan harus sesuai dengan syariat. Terkadang kita merasakan perasaan sedikit tidak adil jika teman-teman kita yang nyontek dipuji-puji guru karena nilainya bagus-bagus. Bagaimana menyikapinya? Menyikapinya dengan sabar. Sikapi dengan sabar. Sabron jamila, kan begitu. Artinya bersabar dengan cara yang bagus. Kata orang Solo, becik ke titik, Allah. Yang baik akan tetap kelihatan baik, yang jelek akan tetap kelihatan jelek. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Syukurilah nilai kita yang kecil tapi dari hasil kejujuran. Dari hasil kejujuran. Dan nanti kita akan merasakan bagaimana manisnya orang yang jujur. Tidak di dunia, di akhirat nanti. Oleh karena itulah kejujuran ini harus menjadi prinsip hidup kita. Bagaimana kita akan memimpin umat? Nah, ternyata kita tidak jujur. Bagaimana mungkin kita akan disenangi, disegani oleh umat? Ternyata kita tidak jujur. Kejujuran itu sekarang menjadi nilai yang mahal, barang yang harganya mahal. Sekarang ini kejujuran itu begitu. Dalam sistem yang rusak, orang yang jujur disingkirkan. Itu memang resiko dari sebuah perjuangan. Nah, idealisme kita, semangat kita untuk tetap memegang kejujuran itulah yang semestinya kita pertahankan. Tunjukkan perbedaan kita antara orang yang suka ta'lim, suka belajar agama dengan orang yang tidak suka belajar agama. Walaupun nilai kita nilainya kecil, sedikit,
tapi itu diperoleh dari nilai kejujuran, itu lebih bagus. Kalau saya jadi gurunya, saya robah nilainya jadi 9. Walaupun dia dapatnya nilai 5, karena nilai 4 tambahan itu saya beri nilai untuk kejujurannya. Beri penghargaan orang yang jujur. Beri penghargaan orang yang jujur. Kan begitu. Sekarang ini terkadang karena sistemnya tidak jujur, artinya orang-orang yang jujur akhirnya tersingkir. Kenapa demikian? Karena orang yang jujur tidak diapresiasi, tidak diberi penghargaan. Maka orang-orang yang jujur harus mendapatkan penghargaan yang adil. Semakin mengangkat ketidakjujuran, maka akan semakin rusak keadaan. Artinya apa? Ya sudahlah, yang lain aja yang gak jujur itu diberi penghargaan. Ini salah kaprah. Tetaplah kita bahwasanya, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat setiap apa yang kita perbuat. Allah Maha Adil. Sekarang mungkin kita di dalam mempertahankan kejujuran tidak mendapatkan apa-apa, tapi besok lusa apa yang kita perjuangkan, insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena prinsipnya jujur itu tadi. Apakah merasa khawatir tentang kesempatan ilmu duniawi itu dibolehkan? Artinya merasa khawatir nanti tidak bersaing, atau khawatir bagaimana? Yang jelas masalah ilmu dunia, ya, kita tidak perlu khawatir. Oh nanti kalau saya nggak punya ijazah nanti hidupnya susah misalnya. Tidak perlu khawatir. Kalau kita memang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi, atau tidak bisa melanjutkan ke yang lain, masih banyak kita dituntut untuk bisa menuntut ilmu. Banyak pesantren-pesantren yang menyediakan biaya yang murah, banyak pondok-pondok pesantren yang kita di situ bisa belajar agama dan menjadi orang yang baik. Apakah belajar itu harus semata-mata menuntut ilmu dunia? Bukankah sekian banyak pondok pesantren belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW yang kelak ketika kita memiliki keahlian di bidangnya, justru orang-orang akan menjadi segan kepada kita. Kita ambil contoh saja misalnya, dulu ada tokoh dari Majelis Ulama, namanya Buya Hamka. Ya tidak? Pernah tahu? Pernah membaca Buya Hamka? Apakah dia sekolah? Dia hanya kelas 2 SD. Tapi dia mendapat gelar apa? Doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Bahkan dia menyandang gelar profesor doktor. Tidak sekolah formal dia. Dari sini menunjukkan bahwasannya yang terpenting kita ini adalah bagaimana supaya ketika kita mempelajari sesuatu itu betul-betul ditekuni. Belajar agama, tekuni. Belajar apapun, tekuni. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa, wah ini ilmu dunianya nggak ada, susah ini nanti. Rizki itu Allah yang mengatur. Kita ini manusia hanyalah sekedar untuk apa? Diperintah berusaha saja. Bagaimana jika kita jenuh memikirkan duniawi namun kita tak bisa lepas? Ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan. Memikirkan tentang dunia tidak akan pernah habis. Ibarat orang minum air laut.
tenggorokannya dahaga, minumnya air laut, ya semakin dahaga, semakin haus. Semakin banyak dia minum air laut, semakin haus, semakin kering kerongkongannya. Itulah manusia ketika dia mengejar dunia. Semakin dia dapat mendapatkan dunia banyak, semakin dia bertambah. Yang akan menghentikan dia dari mengejar dunia yaitu kematian. Manakala kematian sudah ada pada dirinya, dia akan berhenti dari mengejar dunia. Bagaimana cara membuat seluruh kegiatan dunia menjadi sesuatu yang bernilai ibadah? Niatkan apa yang dijadikan kegiatan itu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selama perbuatan itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah. Misalnya apa? Kita berolahraga. Niatkan ketika berolahraga itu niat dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Niatkan itu. Dan olahraga adalah bahagian dari aktivitas untuk menyehatkan tubuh tersebut. Niatkan ketika kita makan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ucapkan bismillah, maka makannya kita adalah sesuatu yang bernilai ibadah. Niatkan tidur kita, sebelum tidur berdoa, niatkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan untuk kita beristirahat. Maka tidur itu akan menjadi nilai ibadah, dan seterusnya demikian. Satu lagi mungkin. Ustaz, mohon kami beri saran tentang buku kenangan. Apakah kami ikut berfoto atau tidak? Ya, buku kenangan, kalau memang ganti saja fotonya dengan lokomotif. Itu bukan sesuatu yang darurat. Foto bukan sesuatu yang darurat. Allah akan memerintahkan kepada orang-orang yang menggambar untuk kemudian di akhirat nanti memberi ruh, memberi nyawa kepada apa yang dia gambar. Seburuk-buruk manusia adalah al-musawwir, yaitu orang yang suka menggambar. Menggambar di sini adalah menggambar makhluk hidup. Misalkan manusia, hewan. Ini dilarang di dalam syariat. Bagaimana dengan adanya buku kenangan? Kalau memang sekiranya bisa untuk tidak mengumpulkan, ya tidak dikumpulkan. Artinya tidak ada pemaksaan, kecuali kalau kita dipaksa. Kalau kita didolimi, diintimidasi misalnya. Tapi biasanya penyelenggara buku kenangan kan bukan dari sekolah, ya tidak. Biasanya dari kita-kitaan juga, ya toh? Ganti saja dengan foto pemandangan yang indah. Kan bisa toh? Misalnya Salim, gambarnya Gunung Lawu. Wah, ingat Gunung Lawu berarti ingat Salim, kan gitu. Seperti di WhatsApp itu loh. Kalau WhatsApp kita kan model yang masuk ke saya itu kan WhatsApp, misalnya nama siapa, itu gambarnya teman-teman kita misalnya dari Yaman, gambarnya potret pemandangan indah Yaman, meskipun nama, tapi tidak memotret dirinya. Ya, dalam WhatsApp kan suka ada kan kotak gambarnya itu. Kalau gambar dirinya terlalu murah untuk dipublikasikan, iya kan? Gengsi dong, wajah ganteng begini dipublikasikan cuma-cuma.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, keterbatasan atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Tidak ada lain kecuali untuk kebaikan semata. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.